Halo teman-teman, selamat datang di podcast kita hari ini. Di episode kali ini kita akan membahas tema yang cukup menarik sekaligus dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu demokrasi di Indonesia. Yaitu temanya membangun demokrasi menuju masyarakat madani dan berkeadilan. Nah, supaya pembahasan tidak terlalu teoritis, kali ini aku ditemani teman saya, mahasiswa juga, bekerja sampingan sebagai ojek online. Siapa namanya, Mas? Saya Aldi Pramudia. Kebetulan saya kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta, prodi Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan. Nah, teman saya ini bekerja sampingan sebagai ojek online. Kita akan mengobrol tentang bagaimana demokrasi dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama mahasiswa dan pekerja informal seperti driver ojol. Nah, di sini saya mau tanya, Mas, sebagai mahasiswa yang juga kerja jadi ojol, sebenarnya seberapa berat sih membagi waktu antara kuliah dan penghasilan? Sebenarnya Mas, kalau dari bukan sistem saya, kayak pembagian waktu saya sebagai ojol nih. Kebetulan saya di Shopee Food. Nah, kalau bagi waktu saya tuh nggak terlalu yang mengejar target atau gimana. Mungkin kalau emang ada sela waktu atau free gitu di pagi hari sebelum kuliah atau emang sore hari pulang kuliah, itu baru saya buat on beat lah buat Shopee Food ini. Tapi untuk kebetulan target sendiri emang nggak ada ya Mas targetnya. Tapi emang buat ngisi waktu luang aja dan mungkin buat jajan aja lah gitu istilahnya. Nggak yang terikat banget harus beberapa jam, harus berapa lama dalam sehari itu. Emang kalau buat isi waktu free aja dalam pas perkuliahan ini Mas. Oh, berarti di dalam kondisi tersebut itu ada nggak sih alasan utama banyak mahasiswa itu kayak akhirnya bekerja sampingan gitu sebagai ojol? Nah, kalau dari pandangan saya ya, dari mahasiswa yang udah banyak sekali bekerja sampingan sebagai ojol itu, alasan utamanya mungkin karena waktunya fleksibel. Nah, kan kalau di kerja di part time atau apa gitu kan terikat nih Mas, jamnya harus jam segini sampai segini. Tapi kalau ojol ini kan bisa istilahnya Fleksibel semaunya gitu kita ya? fleksibel, semaunya kita mau on jam berapa, mau off jam berapa gitu. Terus, Ya itu Mas. terus dari pengalaman kamu di sana nih, apa yang kamu rasakan di kehidupan semakin sulit ini? Mungkin dari ojol sendiri yang dirasakan terhadap kebijakan pemerintah sekarang ya, kayak peraturan dan regulasi dari pemerintah tuh masih lemah lah untuk pengemudi ojek online di Indonesia ini. Dan apalagi tarifnya tuh semakin hari semakin kena potongan ya, potongannya semakin besar dari aplikasi sendiri gitu Mas. Oh, dari apa, pandangan Masnya sendiri itu berarti itu kayak pemerintah itu tidak membantu ojol atau gimana? Ya, untuk kesejahteraan ojol sendiri emang masih kurang lah Mas di Indonesia ini. Tapi kayak Masnya itu juga punya pandangan sih kayak ojol itu hanya dipandang sebelah mata pekerjaan sampingannya itu atau bagaimana? Ya, banyak ya masih mengira kayak cuma ojek online lah, terus cuma nganter ini nganter itu. Dan masih banyak pemikiran dan pandangan orang-orang tuh kayak ojek online tuh kayak pesuruh atau apa gitu ya Mas. Dan ya, di pemerintahan juga kayak semisal kita demonstrasi nih, nah kita juga kayak dipandang kayak alah cuma demonstrasi kayak gitu, nggak ada tujuan dan niat yang ya benar khusus lah misalnya, dan cuma dianggap sepele lah sama pemerintah tuh. Kayak kita udah demo soal kenaikan tarif atau soal kesetaraan kesejahteraan itu masih dianggap sebelah mata gitu ya Mas? Ya. Tapi berarti itu kan Masnya juga ya berpikir kritis lah. Tapi pernah nggak sih dari Masnya itu kayak ada nih
dari customer tiba-tiba ajak bincang tentang politik itu ada nggak mas? Mungkin kalau saya sebagai driver Shopee nih mas, kita kan jarang nih malah nggak bawa penumpang. Tapi kalau kita sama driver mungkin pernah ngobrol lah tentang itu. Kalau sama customer mungkin belum lah mas. Berarti pembahasannya itu ya seputaran kayak drivernya itu kayak di pandang sebelah mata, terus habis itu apa namanya, semakin bergantinya peraturan tuh apa namanya, penghasilan driver semakin mengecil begitu ya mas? Ya mungkin kita ya kayak tuntutan dari driver pun menurut saya emang dari dulu masih sama mas. Kayak kita nih kurang dalam disorot lah sama pemerintah, terus kita jaminan kesehatan kita juga kayak dipersulit ataupun Ya benar mas. padahal kita kerjanya di jalan kan. Jaminan kesehatan itu pasti ya. jadi sorotan utama lah harusnya Ya benar. dari pemerintah. Memang gitu ya mas. Nah mas nanti kan juga kuliah nih. Nah kuliahnya pun di jenjang tinggi di Universitas Negeri Yogyakarta. Nah apa, banyak anak muda sekarang itu merasa sulit mencari pekerjaan meskipun sudah kuliah tinggi nih. Menurut masnya ini, apakah ini menjadi tantangan besar bagi demokrasi Indonesia? Pasti dari mungkin ya kita sekarang udah di fase kayak kuliah tinggi itu bukan sekedar buat mencari pekerjaan, tapi gimana caranya kita mengubah pola pikir kita. Nah, tentang pemerintah dengan janjinya lapangan pekerjaan yang luas itu mungkin emang dari dulu hanya ya, omong kosong gitu ya mas? Gitu mas. Nah terus kita kan emang kuliah nih apa ya, mengasah lah skill kita ya kan. Ya, skill benar. kita di pas kita pelajari pas kuliah. Nah apakah skill itu bisa kita asah lebih dalam buat mencari pekerjaan setelah lulus apa enggak? Emang kalau kita cuma ngandelin ijazah doang, ya, benar. itu emang agak sulit ya. Emang kita itu juga harus explore juga ya. Explore. Tapi dari explore itu pun juga tidak menutup kemungkinan juga lapangan pekerjaan itu luas juga ya mas. Karena kan dari pemerintah juga emang hanya membuat janji palsu doang gitu ya mas. Nah ini kan juga pemerintah juga ya ngasih janji palsu itu kan juga mungkin masyarakat tuh kepercayaannya akhirnya menurun gitu ya mas. Nah kira-kira itu apa, masyarakat itu masih percaya pak sama pemerintah atau malah justru semakin kita itu tidak percaya akan pemerintah mas? Kalau untuk kepercayaan sendiri mungkin masyarakat Indonesia dari dulu emang paling itu cuma omong kosong. Ya. Nah tapi bagaimana cara negara kita untuk mengembalikan kepercayaan itu kepada masyarakat sendiri? Benar sih mas. Apakah pemerintah dengan adanya masalah ekonomi yang sekarang, apa pemerintah akan bergerak lebih cepat dari biasanya menangani masalah ini, ataupun malah lebih malah sekedar kayak hanya bualan gitu ya mas? Ya kayak masalah yang tiap tahun akan muncul lah gitu. Atau kan emang lapangan pekerjaan di Indonesia ini sebenarnya banyak, tapi kita bandingkan dengan regulasi yang ada itu emang memberatkan dan menyulitkan bagi pelamar sendiri. Benar. Apalagi fresh graduate kan. Nah benar mas. Nah itu tuh apa namanya, tantangan terbesar apa demokrasi Indonesia itu seperti apa sih mas? Kayak kita itu harus memerangi korupsi, terus apa dan lain-lain gitu mas. Sebagai masyarakat kecil atau masyarakat Indonesia sendiri, kita juga nggak bisa senantiasa langsung memerangi korupsi lah yang masalah besar itu. Benar. Itu kan memang permainan ya mas. Jadi kayak
kita ya cuma bisa menyuarakan suara kita, tapi suara kita juga kadang sulit didengar juga ya Mas. sulit. Bahkan kalau kita demo pun juga nggak mungkin dia Ya. masyarakat pemerintah itu mau mendengar. Nah, Bener. padahal negara kita negara demokrasi. Ya benar. Emang hanya omong kosong dong ya Mas, Ya. negara demokrasi. Ini nutup terakhir nih dari podcast kali ini nih. Apa harapan Masnya sebagai mahasiswa sekaligus yang bekerja sampingan sebagai driver Shopee Food terhadap masa depan Indonesia nih? Pasti juga ya dari Masnya juga pasti ada harapan lah untuk berkembangnya lebih baik di demokrasi Indonesia ini. Untuk mungkin sebagian besar ojol ya Mas, Iya. kita berharapnya ini pengemudi ojol ini dapat perlindungan hukum atau ada undang-undang lah tentang transportasi online Ya benar Mas. yang yang harus memiliki landasan hukum yang kuat lah istilahnya, buat kita pegang sebagai ojol nih. Benar. Kalau ada masalah apapun nih kita merasa terlindungi lah. Iya. Dan kayak penetapan tarif dan potongan itu emang harus disesuaikan semestinya lah Mas, enggak yang terlalu memberatkan Benar. bagi pengemudi ojol sendiri, Benar. dan bisa mensejahterakan kayak semisal di jalan lah atau tentang potongan itu nggak terlalu besar lah Mas. Ya benar Mas, benar. Betul juga Mas. Itu juga kan dari omongnya Masnya tadi kan juga dari perlindungan kan juga di Indonesia juga marak dari banyaknya kasus-kasus begal juga kan. Ya itu juga Mas, makanya itu dari itu kita emang harus ada ya berharapnya kita itu ada perlindungan lah buat kita sebagai pengemudi ojek online lah Mas. Benar Mas. Ya semoga saja dari demokrasi ini juga dari perbincangan kita juga mungkin bisa adalah sepucuk harapan untuk kemajuan Indonesia dalam di bidang demokrasi ini. Ya, amin Mas. Mungkin cukup seru ini juga ya obrolannya juga ya. Nah dari diskusi ini kita juga dapat melihat bahwa politik demokrasi bukan hanya soal politik di televisi, tapi juga tentang kehidupan sehari-hari kita. Contohnya dari Mas Aldi sebagai mahasiswa sekaligus ojol. Nah, sampai kita menghargai perbedaan pendapat. Terima kasih banyak Mas Aldi sudah berbagi cerita dan pandangan hari ini tentang demokrasi, terus dari keluh kesahnya Masnya di bekerja di sampingan itu sebagai Shopee Food. Nah, semoga dari itu ya Masnya juga semangat lah dalam menjalani ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa.